take you to the spotlight. I can take you from the day life. I can take your pain and all. Let me take you to the spotlight. I can take you to the spotlight. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Irene Angeli Ubalamawitak. Saya dari kelas Farmasi B semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penentuan titik didih. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu titik didih. Titik didih merupakan suhu yang menunjukkan perubahan terjadinya fase, yaitu dari fase cair menjadi fase gas. Titik didih dari minyak makin bertambah dengan bertambah panjangnya rantai karbon asam lemak. Dalam suatu golongan sejarah, titik didih suatu cairan dipengaruhi oleh berat molekul penyusun cairan tersebut. Fenomena tersebut terlihat pada titik didih golongan senyawa alifatik rantai linear seperti alkana. Penambahan garam mineral pada air menyebabkan molekul air lebih sulit menguap karena gaya kimia pada larutan garam lebih kuat daripada gaya pada antar molekul pada air. Penambahan garam pada air menurunkan tekanan uap. Titik didih merupakan suhu di mana tekanan uap dan tekanan udara adalah sama. Jadi, untuk mendapatkan tekanan uap yang sama dengan tekanan atmosfer, larutan perlu dipanaskan sehingga suhu menjadi lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam praktikum penentuan titik didih. Yang pertama adalah alat. Alat yang pertama adalah gabus, yang kedua gelas kimia, yang ketiga labu ukur, yang keempat hot plate, yang kelima termometer, yang keenam timbangan digital, dan yang terakhir adalah spatula batang pengaduk. Yang kedua adalah bahan yang digunakan dalam praktikum penentuan titik didih. Bahan yang pertama adalah garam, yang kedua adalah aquades, dan yang ketiga adalah gula. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Bahan yang pertama adalah aquades. Prosedur kerjanya yaitu diambil 50 ml aquades dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Yang berikut ditutup menggunakan gabus. Setelah itu dipanas menggunakan hot plate dan yang terakhir diukur suhunya menggunakan termometer. Bahan yang kedua adalah garam. Prosedur kerjanya yaitu ditimbang satu larutan garam menggunakan timbangan digital. Kemudian diambil 50 ml aquades dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu, diaduk dengan homogen menggunakan batang pengaduk. Yang berikut dituangkan ke dalam labu takar dan dikocok agar tercampur. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu, dipanaskan menggunakan hot plate dan yang terakhir adalah diukur suhunya menggunakan termometer. Bahan yang ketiga adalah gula. Prosedur kerjanya adalah ditimbang 1 gram garam menggunakan timbangan digital. Yang kedua, diambil 50 ml aquades dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu, diaduk dengan homogen menggunakan batang pengaduk. Kemudian, dituangkan ke dalam labu takar dan dikocok agar tercampur. Setelah dikocok, masukkan ke dalam gelas kimia. Lalu ditutup dengan menggunakan gabus dan dipanaskan menggunakan hot plate. Setelah itu, diukur suhunya menggunakan termometer. Yang keempat adalah data hasil pengamatan. Sampel yang pertama adalah larutan gula. Min 15 derajat Celcius, min 28,85 atm. Sampel yang kedua adalah larutan garam. Min 20 derajat Celcius, min 38,46 atm.
Sampel yang ketiga adalah Aquades, min 28 derajat Celcius, min 32,85 atm. Yang terakhir adalah pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, titik didih air lebih kecil daripada titik didih larutan garam, serta gula memiliki titik didih paling besar yaitu 85 derajat Celcius. Semakin kuatnya ikatan hidrogen yang membentuk larutan menyebabkan terjadinya kenaikan titik didihnya. Itu dikarenakan ikatan hidrogen yang sangat kuat membutuhkan energi yang kuat pula untuk bisa memutuskan ikatan hidrogen, sehingga untuk membuat air mendidih dibutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu untuk mendidihkan larutan gula dan garam. Manfaat percobaan ini dalam bidang farmasi adalah beberapa zat cair yang apabila dipanaskan, titik didihnya akan melewati, maka zat tersebut akan rusak. Dalam bidang farmasi, dibutuhkan beberapa zat untuk pembuatan obat-obat herbal. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. To the spotlight, I can take you to the spotlight, spotlight. I can get you out of your damn mind, damn mind. I can get you out of this damn life, damn life. Go back to the store where we had it